Xiao Yan merasa bahwa Ni Gongwan jauh di dalam tubuhnya membengkak dengan cepat, dan dia langsung sangat gembira. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia duduk dengan kaki disilangkan di tengah jembatan air terlarang. Duduk bersila, lalu memejamkan mata, dia dengan hati-hati merasakan perubahan Ni Gongwan di tubuhnya. Ketika dia pertama kali mengetahui tentang Master Formasi Dou ini, Xiao Yan tahu bahwa jika Master Formasi Dou ini dikultivasikan, itu juga akan sangat meningkatkan pertempurannya, tetapi meskipun dia telah dikultivasikan, tidak ada cara untuk berkultivasi, yang membuat Xiao Yan cukup bingung, sakit kepala. Pada saat itu, identitas Master Formasi Dou, yang membuat Xiao Yan cukup cemas. Tapi sekarang berbeda, setelah mendapatkan prasasti kelahiran, Sendong, untuk menyerap kekuatan spiritual di atas jembatan air terlarang, Ni Gongwan juga membengkak. Penerobosan, Xiao Yan juga menggertakkan giginya dan bertahan. Meskipun rasa sakit ini tidak diragukan lagi adalah surga dan bumi dibandingkan dengan saat Ni Gongwan dibuka, itu juga membuat Xiao Yan menderita, jadi tidak heran jika Xiao Yan seperti ini. Pada saat ini, setelah prasasti kelahiran, Sendong, menyerap kekuatan spiritual misterius di atas jembatan air terlarang, otak Xiao Yan juga dalam kekacauan. Prasasti kelahiran, Sendong, baru saja kembali ke pil Nigong di tubuh Xiao Yan, dan tubuh Xiao Yan menjadi tenang. Kekuatan spiritual juga ditarik oleh kekuatan prasasti kelahiran, Sendong, dan itu dipengaruhi oleh pil Nigong kecil di mana-mana. Bum bum bum, rasa sakit yang hebat berdengung di benak Xiao Yan, tetapi tidak peduli apa gerakan Ni Gongwan dari dalam tubuhnya, Xiao Yan menggertakkan giginya dan bertahan, karena Xiao Yan lebih bersemangat daripada orang lain, dan pada saat yang sama lebih sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan berlalunya waktu, Ni Gongwan membengkak, dan laut spiritual yang juga berkembang pesat, dan dalam waktu singkat, itu meluas ke ruang puluhan meter. Sebelum Xiao Yan sangat gembira, dia segera mengendalikan prasasti kelahiran, gerakan ajaib, untuk berjalan dengan cepat. 4.000 cara, 5.000 cara, 5.500. Awalnya, Xiao Yan mampu menyingkat 3.000 prasasti inti, dan tidak akan menjadi masalah untuk berurusan dengan Dou di bintang 3. 5.500. Ini adalah perubahan kualitatif dari 3.000 prasasti inti sebelumnya. Jika yang sebelumnya hanya mampu menyingkat 3.000 prasasti inti untuk menangani pembangkit tenaga bintang 3 Dou Di, saat ini Xiao Yan sudah mampu meningkat 5.500 prasasti inti. Ini adalah 5.500 prasasti inti. Bahkan Xiao Yan, pembangkit tenaga di level bintang 5 Dou Di, memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Pada saat ini, Xiao Yan, yang sedang duduk bersila, tidak bisa menahan tawa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan spiritual yang menakutkan di jembatan air terlarang ini akan ditelan oleh dirinya sendiri secara kebetulan. Namun, Xiao Yan juga mengerti bahwa jika dia tidak memiliki prasasti kelahiran, gerakan ajaib, yang diberikan oleh seorang lelaki tua misterius, terornya akan diserang oleh kekuatan spiritual yang menakutkan di jembatan air terlarang, dan dia akan menjadi tulang putih di sungai di perairan terlarang. Untungnya, Xiao Yan berhasil. Xiao Yan juga bersemangat saat ini, bukan hanya karena pil Nigong di tubuhnya telah membengkak beberapa kali, tetapi yang lebih penting, tulisan kelahiran, gerakan ajaib, pada pil Nigong di tubuhnya hanya seperempatnya. Seperempat, jika 4 rune dikumpulkan, dan kemudian prasasti kelahiran, gerakan ajaib, yang sebenarnya, maka kekuatannya. Xiao Yan juga tertawa, sepertinya akan ada tugas tambahan di masa depan untuk menemukan 3 bagian lain dari prasasti kelahiran, gerakan ajaib ini, tetapi masalah ini tidak terburu-buru, bagaimanapun juga, itu akan memakan waktu lama. Ini benar-benar nyaman. Setelah mendapatkan Nigong pilnya untuk mengembang beberapa kali, Xiao Yan merasakan rasa lega yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Dikatakan bahwa master formasi pertempuran yang sangat kuat mengubah tangannya menjadi formasi yang kuat. Itu tidak hanya memiliki kekuatan untuk membalikkan sungai dan laut, tetapi master formasi yang kuat juga seorang raja. Dia memperlakukan musuh seolah-olah dia adalah seorang raja, dan bantai sesuka hati. Saya ingat bahwa pernah ada seorang guru formasi Dou yang kuat yang, untuk menyelamatkan kekasihnya, menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan 10 prajurit Dou abadi, dan prajurit Kaisar Dou yang tak terhitung jumlahnya. Coba tebak apa yang terjadi kemudian. Raja Naga Emas juga berkata sambil tersenyum saat ini. Mungkinkah master formasi pertempuran mana yang menang? Xiao Yan juga terkejut. Itu benar,
Master formasi pertempuran mana yang menang? Dan sangat mudah untuk menang. Formasi satu tangan adalah untuk menjebak pembangkit tenaga Dodi yang tak terhitung jumlahnya, dan yang lainnya adalah untuk menjebak 10 pembangkit tenaga Douxian, sehingga untuk menangani 10 pembangkit tenaga Douxian dalam formasi, dengan mudah mengalahkan 10 pejuang abadi. Raja Naga Emas berkata dengan santai, itu adalah 10 pejuang abadi. Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, jelas terlihat tidak percaya. Hei, jangan berpikir itu tidak mungkin. Di tangan Master Formasi Dou, kekuatan sebenarnya terletak pada formasi. Semakin kuat formasi, semakin kuat, tetapi juga membutuhkan kekuatan spiritual besar sebagai punggungnya. Dan ada satu lagi yang penting, yaitu, Master Formasi Dou tidak terkalahkan dalam formasinya sendiri. Raja Naga Emas juga berkata perlahan, tak terkalahkan. Xiao Yan terkejut, Xiao Yan juga tahu arti kata tak terkalahkan, jika tak terkalahkan. Ya, tak terkalahkan, dalam arti, tidak terkalahkan, karena master formasi pertempuran adalah inti dari menciptakan dan mengendalikan formasi. Jadi jika Anda bertarung dalam formasi-formasi divisi formasi tidak terkalahkan. Raja Naga Emas juga berkata perlahan, oke, jangan terlalu ambisius, jalannya harus selangkah demi selangkah. Tapi kamu adalah berkah tersembunyi. Ayo pergi. Suara Raja Naga Emas juga berkata perlahan dan nyaman. Xiao Yan juga mengangguk dengan sadar ketika dia mendengar kata-kata itu, karena Xiao Yan hanya merasa bahwa jika bukan karena munculnya tulisan, gerakan ajaib kelahirannya, maka tuannya, Raja Naga Emas, pasti akan mengambil tindakan untuk menyelesaikan ini, masalah menakutkan kekuatan spiritual, dan segera melirik tuannya, Raja Naga Emas, dengan sedikit rasa terima kasih. Meskipun tuannya Jin Long Wanghai tidak akan memberitahu Xiao Yan banyak hal, dia bisa merasakan kekhawatiran yang tak terlihat dari tuannya Jin Long Wang Xiao Yan. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia mengingat semua yang ada di hatinya. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Yan juga perlahan bergerak maju dengan langkah berat. Dengan peningkatan kekuatan mental, jauh lebih mudah untuk berjalan di jembatan air terlarang, dan tidak ada batasan kekuatan lain di jembatan air terlarang, jadi Xiao Yan sampai di ujung jembatan air terlarang dengan sangat mudah. Sama seperti Xiao Yan jatuh, jembatan air terlarang menghilang seketika. Ini, apakah tidak ada jalan keluar? Xiao Yan tak berdaya tersenyum pahit. Pergi. Raja Naga Emas juga melayang keluar dalam bentuk jiwa pada saat ini, dan kemudian pupil emasnya menatapnya. Xiao Yan juga mengangkat kepalanya lagi. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa setelah melewati sungai hitam yang aneh ini, energi hantu di sini tampaknya sangat tipis, dan saya tidak tahu mengapa. Aneh, mengapa ada tangisan yang terus-menerus. Dengan api putih susu dan cahaya merah naik dari tubuhnya, Xiao Yan bergerak maju perlahan, pupil coklat gelapnya melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Jauh dari sungai, Xiao Yan juga menemukan bahwa air di sungai ini sangat jernih, tetapi tulang putih di sungai itu terlalu mencolok, dan orang biasa tidak bisa tinggal di sini. Pada saat ini, ada tangisan samar di ruang ini, tetapi sayangnya itu tidak nyata. Xiao Yan mengambil Fen Jue dan berjalan menuju kedalaman ruang, di mana ada batu besar. Hanya saja tidak peduli apakah Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwa yang kuat atau kekuatan spiritual, dia tidak dapat melihat bagian dalam batu besar itu. Segera, dia harus menyerah, dan kemudian dengan hati-hati melihat ruang ini. Ruang ini tidak kecil, radiusnya harus ratusan meter, tetapi setelah perairan terlarang, ada prasasti batu setinggi beberapa kaki di tepi, dan ada sedikit cahaya di prasasti batu. Tidak jauh dari prasasti ini, itu adalah bagian bawah ruang ini, tetapi tampaknya ada teriakan aneh dari prasasti itu. Xiao Yan dengan lembut menekan langkah kakinya, agar tidak bersuara, kecepatannya sangat lambat. Pada saat ini, Xiao Yan semakin dekat dan lebih dekat ke prasasti, dan ada banyak butiran keringat di dahinya. Jelas, dengan informasi yang diketahui Xiao Yan, prasasti di depannya mungkin adalah tempat di mana Kaisar Hantu Kembar ditekan dan disegel. Kaisar Hantu Kembar adalah satu kembar, tetapi bahkan jika itu adalah setengah dari Kaisar Hantu Kembar, Xiao Yan cukup takut. Bagaimanapun, apakah itu kolam dingin atau Kaisar Hantu Kembar di sumur hantu kota ini, mereka terlalu kuat untuk Xiao Yan. Aneh, bagaimana bisa ada hantu yang sangat menakutkan di tablet batu ini? Ketika jaraknya dekat, Raja Naga Emas, tuannya, juga bergumam. Mungkinkah itu Kaisar Hantu Kembar?
Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun ki hantu dari kaisar hantu kembar itu kuat, Anda harus hati-hati merasakan tablet batu di depan Anda. Kata Raja Naga Emas tegas. Oh, mendengar itu, Xiao Yan juga sedang menyelidiki. Dengan penjelajahan Xiao Yan, tablet batu yang berjarak sekitar 10 meter dari Xiao Yan juga menjadi lebih cerah. Setelah prasasti menjadi lebih cerah, Xiao Yan juga terkejut menemukan bahwa energi hantu di ruang ini juga sangat tipis sehingga bisa diabaikan. Prasasti ini sangat menakutkan. Dengan kekuatan jiwa Xiao Yan yang kuat, dia secara alami tahu bahwa setelah penyelidikan Xiao Yan, prasasti itu juga tampak terbangun, dan kemudian melahap semua energi hantu di ruang ini. Saat seluruh tubuh prasasti menjadi lebih cerah, napas yang tampaknya telah terbangun dari zaman prasejarah. Mengapa hantu di loh batu ini begitu bermartabat? Dan ini sepertinya sedikit berbeda dari hantu yang kita temui sebelumnya. Sepertinya oraklan jiwa di benua Doki. Xiao Yan juga berkata dengan terkejut. Hati-hati, kita akan pergi jika terjadi kesalahan. Raja Naga Emas juga menjadi waspada. Ya, Xiao Yan juga menjawab, dan setelah berbicara, dia perlahan berjalan menuju tablet batu. Mengapa seseorang membobol tanah tertutup? Seharusnya tidak. Pintu segel adalah segel bersama dari 3 paman. Di dalam paviliun, suara Hudu juga menjadi khusyuk. Jelas, mereka memiliki beberapa metode unik untuk menyelidiki tanah yang disegel ini. Begitu seseorang melangkah ke tanah yang disegel, mereka akan mengetahuinya sesegera mungkin. Sialan, kuharap itu bukan dari dunia hantu. Wu Jiang juga berkata dengan sungguh-sungguh. Wu Jiang telah berpartisipasi dalam pertempuran dunia hantu sebelumnya, dan dia sangat jelas tentang kekuatan kaisar hantu kembar. Selain itu, Wu Jiang juga tahu bahwa kompetisi perebutan poin ini baru berakhir dalam 5 hari, dan hantu ini belum membuat gerakan apapun. Terlalu tenang sering kali merupakan tanda sebelum badai datang. Tidak sabar, panggil yang bertanggung jawab atas kompetisi ini untuk memasuki hutan mayat. Setengah dari kaisar hantu kembar di Hanci telah menembus segel. Adapun hutan mayat Yin, kaisar hantu kembar tidak boleh diizinkan untuk menembus segel. Jika tidak, ketika keduanya menjadi satu, itu akan menyebabkan badai berdarah di Suantian Santian kita. Setelah Wu Jiang selesai berbicara, dia juga melambaikan tangannya, dan cahaya abu-abu langsung bersinar di pinggiran hutan mayat neraka. Ini, ke dalam sinyal hutan, mungkinkah hantu di dalam telah menembus segel? Tidak, dengan orang yang bertanggung jawab atas Wu Jiang di sini, tidak akan terjadi apa-apa, ayo pergi dulu. Selalu ada orang yang berbicara di luar hutan mayat neraka, tetapi tanpa kecuali, mereka semua bertanggung jawab atas kompetisi perebutan poin ini. Pergi. Setelah Wu Jiang selesai berbicara, dia juga terbang dengan ekspresi bermartabat, dan kemudian berjalan menuju pintu masuk hutan mayat Yin. Ya, Hudu juga menjawab, dan kemudian mengejarnya. Saat keduanya pergi, beberapa hantu muncul di banyak bola kristal di paviliun. Dari penampilan ini, jelas bahwa hantu sedang mencari sesuatu. Ini yang lain, di lantai 2 hutan mayat neraka, tumpukan bukit yang terdiri dari manusia juga menumpuk. Muller, sekarang dia memimpin hantu di dunia hantu, serta beberapa andalan di pegunungan merah dan lembah merah, yang membuat Muller membengkak. Silakan. Kali ini tujuan kita adalah untuk berpartisipasi dalam semua kontestan kompetisi penjarahan poin ini. Mari kita persembahkan manusia bodoh ini kepada kaisar hantu tuan kita sebagai perayaan pembukaan segel. Muller juga tersenyum aneh. Pergi. Hantu di samping Mueller juga saling memandang lalu menghilang. Hanya saja di mana Mueller berada, ada cukup banyak manusia, dan mereka perlahan-lahan tertidur, tetapi tanpa kecuali, setiap manusia memiliki rantai gelap di tubuhnya. Jelas, rantai gelap mengandung atmosfer yang sangat menakutkan, yang dengan kuat memenjarakan para kontestan ini. Pada saat ini, masih ada 5 hari sebelum akhir kompetisi penjarahan poin, tetapi saat ini, hutan mayat bagian dalam sudah kacau, dan adegan yang sama di tempat yang tak terhitung jumlahnya. Para pria berbaju hitam yang ditutupi oleh jubah hitam terus menyerang dan menyelinap ke arah para kontestan yang berpartisipasi dalam kompetisi perampasan poin ini. Kemampuan, biarkan pria berbaju hitam itu pergi. Daging kecil Xiao Yan, kali ini, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa penguburan. Mueller juga tertawa aneh. Ini sangat menakutkan. Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut ketika dia merasakan aura menakutkan di atas tablet batu.
Aura pada prasasti ini adalah hantu, tetapi Xiaoyan telah bertarung dalam begitu banyak pertempuran dengan klan jiwa di benua Douqi, dan dia tidak akan mengakui semangat klan jiwa. Prasasti ini jelas merupakan semangat klan jiwa. Penemuan penting ini membuat Xiaoyan memikirkan hantu-hantu yang dilihatnya di kolam yang dingin, dan sepertinya itu juga tubuh jiwa. Seharusnya ada hubungan antara dunia hantu ini dan klan jiwa. Xiaoyan juga mengerti, siapa yang masuk tanpa izin di area terlarang.